dance music. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Wicaksono. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang geografis dan proses pembentukan Pulau Sulawesi. Secara geografis, Pulau Sulawesi atau dikenal juga sebagai Celebes ialah pulau terbesar keempat di Indonesia, yang dimana pulau ini terletak di antara Pulau Kalimantan yang berada di sebelah barat wilayah Sulawesi dan Maluku yang berada pada sisi timurnya. Sedangkan penamaan Pulau Sulawesi ini sendiri kabarnya berasal dari bahasa yang ada di Sulawesi Tengah, yang mana kata Sula memiliki arti nusa atau pulau, sedangkan kata Wesi atau Mesi memiliki arti besi maupun logam, di mana kemungkinan penggunaan kata tersebut merujuk pada praktik perdagangan biji besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano. Sedangkan bangsa Portugis yang datang ke Indonesia sekitar abad 14-15 Masehi adalah bangsa asing pertama yang menyebut keseluruhan wilayah Pulau Sulawesi dengan sebutan Celebes. Selain itu, sama halnya dengan ribuan pulau Indonesia lainnya, di mana Pulau Sulawesi dikelilingi oleh sejumlah kawasan perairan yang terhubung langsung dengan jalur perdagangan dunia, yang mana pada sisi timur Pulau Sulawesi terdapat kawasan perairan Laut Maluku, Laut Sulawesi di sebelah utara, Laut Banda di sebelah tenggara, dan Teluk Bone di sebelah barat dayanya. Di samping itu, Sulawesi merupakan sebuah pulau seluas 174.600 km persegi dan terbagi atas 6 provinsi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Serta pulau ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 20,3 juta orang pada tahun 2022. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan jumlah populasi terbesar di Pulau Sulawesi, di mana wilayah tersebut memiliki populasi kurang lebih sebesar 8,9 juta orang. Lalu disusul dengan Sulawesi Tengah dengan jumlah populasi mencapai 3 juta orang. Di satu sisi, Pulau Sulawesi dapat kita lihat dengan gambar satelit, terlihat seperti membentuk huruf K. Dan pulau besar ini berada cukup dekat dengan wilayah daratan wilayah Filipina. Fase yang pertama, 70-50 juta tahun yang lalu, mulanya Sulawesi Barat masuk pada bagian Sundaland. Sulawesi Barat pada zaman ini merupakan sebuah busur kepulauan atau busur magmatik vulkanik hasil dari subduksi kerak samudra. Busur kepulauan pada wilayah ini merupakan jalur melange atau juga diketahui sebagai jalur subduksi. Di jalur ini polaritas kurvaturnya selalu cembung ke arah samudra. Fase yang kedua, 50-15 juta tahun yang lalu, keadaan ini dapat dikatakan lama bertahan. Seiring berkembangnya waktu, maka terjadi perubahan yang akan mengubah arah atau polaritas pada dua busur magmatik serta subduksi Sulawesi dari cembung ke arah samudra menjadi agak lurus. Penyebabnya adalah dari perubahan tektonik seperti pembukaan Selat Makassar, pembukaan Teluk Bone, pembukaan Teluk Tomini atau sebutannya adalah Cekungan Gorontalo, dan juga subduksi Laut Sulawesi. Fase yang ketiga, 15-5 juta tahun yang lalu adalah perubahan drastis pada Pulau Sulawesi. Di zaman ini telah terjadi benturan, kolision, dan docking dua mikrokontinen Australia ke arah Sulawesi dari sebelah tenggara dan dari sebelah timur.
Di tahun ini sudah terjadi polaritas busur-busur Sulawesi. Pembalikan polaritas pada busur Sulawesi ini merupakan akibat benturan mikrokontinen di Banggai Sula yang terbentur pada titik pusat Sulawesi bagian tengah dan pivot point. Hal ini dapat dianalogikan sebagai sebuah massa yang mengalami tolakan ke dalam diakibatkan adanya tendangan dari luar. Terbentuknya pulau ini seperti huruf K terjadi pada zaman ini. Fase yang keempat, 5 juta tahun yang lalu sampai saat ini merupakan zaman terakhir pembalikan busur-busur Sulawesi. Setelah terjadi benturan, akan terjadi post-collision tectonic escape, sesudah benturan buton tukang besi, serta benturan Banggai Sula. Terjadilah tectonic escape yang dilihat sebagai sesar-sesar mendatar, kemudian menggeser Sulawesi. Sesar tersebut bergerak ke arah timur. Sesar mendatar besar Palu Koro, Matano, Tawanopo, Kolaka, dan Balantak dijelaskan terjadi dari proses mekanisme post-collision tectonic escape. Perkenalkan, saya Raditya dari Suara. Saya akan menjelaskan tentang batuan dan bentang alam di Pulau Sulawesi. Yang pertama, terdapat lengan selatan. Terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Berasal dari Kalimantan yang kemudian dia terpisah pada saat pembentukan Selat Makassar. Pada lengan selatan terjadi proses pembentukan batuan yang terdiri dari batu pasir. Adalah batuan sedimen yang terdiri dari mineral berukuran pasir atau butir-butir batuan yang dapat berasal dari pecahan batuan-batuan lainnya. Sebagian besar batu pasir terbentuk oleh kuarsa atau feldspar karena mineral-mineral tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi. Seperti halnya pasir, batu pasir dapat memiliki berbagai jenis warna. Dengan warna umum adalah coklat muda, coklat, kuning, merah, abu-abu, dan putih. Karena lapisan batu pasir seringkali membentuk karang atau bentukan topografis tinggi lainnya. Warna tertentu batu pasir dapat diidentikan dengan daerah tertentu. Lalu selanjutnya terdapat batu lanau. Adalah batuan sedimen yang mempunyai ukuran butir pada kisaran lanau. Lebih halus dari batu pasir dan lebih kasar dari batu lempung. Batu lanau berbeda secara signifikan dari batu pasir dalam hal pori-porinya yang lebih kecil dan kecenderungan lebih tinggi untuk mengandung fraksi lanau yang signifikan. Lalu selanjutnya terdapat batu kapur. Adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit yang merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Sumber utama dari kalsit adalah organisme laut. Organisme ini membentuk cangkang yang kaya dengan kapur yang kemudian tertumpuk di dasar laut dan terdeposit di lantai samudera sebagai oozepelagi. Selanjutnya terdapat lengan tenggara. Berasal dari Australia melalui proses geologi pada berjuta-juta tahun lalu, kemudian membentuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada proses ini terjadi proses pembentukan batuan yang terdiri dari lasbergit. Lasbergit adalah batuan beku ultramafik, merupakan varian dari peridotit yang biasa terdiri atas dua mineral, olivin dan piroksen, rendah kalsium atau statit. Nama lasbergit diambil dari keterdapatannya di pegunungan Harz di Jerman. Batuan ini biasanya mengandung beberapa persen spinel, kaya kromium, sebagai mineral aksesoris. Lasbergit garnet bearing sedikit jarang, yang biasa ditemukan sebagai xenolit dan kimberlit. Lalu selanjutnya terdapat dunit. Dunit adalah batuan beku plutonik dengan komposisi ultramafik, memiliki tekstur faneretik atau berbutir kasar. Mineral yang terkandungnya umumnya lebih dari 90% olivin, dengan sejumlah kecil mineral-mineral piroksen, kromit, magnetit, dan pirop. Lalu terdapat batuan werelit. Werelit ada batuan ultrabasa yang merupakan campuran dari olivin dan klinopiroksen. Batuan ini merupakan bagian dari peridotit dan dapat ditemukan di xenolit, mantel, oviolit, dan institusi berlapis gabbro dan morit. Beberapa meteorit juga dapat diklasifikasikan sebagai werelit. Lalu selanjutnya terdapat lengan timur. Terdiri dari Banggai, Lubuk, dan lain sebagainya. Bagian ini berasal dari Pasifik. Pada lengan timur terjadi proses pembentukan batuan yang terdiri dari batuan gabbro. Gabbro mengacu pada sekelompok besar batuan beku yang gelap. Umumnya faneritik atau kasar, mafik dan intrusif yang secara kimia setara dengan basal. Gabbro bersifat padat, berwarna kehijauan atau berwarna gelap, dan mengandung piroksen, plagioklas,
serta sejumlah kecil amfibol dan olivin. Lalu selanjutnya terdapat batuan basalt. Batu basalt adalah batuan beku yang ekstrusif yang dibentuk dari pemadatan magma yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya basalt berwarna abu-abu atau hitam karena pembekuannya cepat di permukaan bumi. Basalt juga terbentuk di bulan, Mars, Venus, dan bahkan di asteroid. Lalu selanjutnya terdapat dolerit. Batuan dolerit adalah batuan mafik, holokristalin, dan subvulkanik yang merupakan hasil pendinginan magma cair. Dolerit juga dikenal dengan nama diabas atau mikrogabro. Batuan dolerit memiliki karakteristik dengan tekstur halus dan terdiri dari kristal plagioklas berbentuk jarum atau batang yang tertanam dalam matriks klinopiroksen. Kristal mineral di dalam dolerit menjadi lebih kecil karena terbentuk dalam volume yang lebih kecil dan tipis, sehingga hanya dapat dilihat dengan lensa tangan. Dolerit memiliki komposisi yang mirip dengan basalt yang bersifat vulkanik dan gabro yang bersifat plutonik. Lalu selanjutnya terdapat lengan utara, berasal dari Filipina dan terdapat provinsi Sulawesi Utara. Pada proses ini terjadi proses pembentukan batuan yang terdiri dari batu lempung. Batu lempung atau crestone atau batu lempung adalah batuan sedimen yang terbentuk dari batuan sebelumnya melalui proses pelapukan, transportasi, dan pengendapan. Batu ini memiliki sifat plastis atau mineral lempung. Ukuran butir halus, porositas, dan permeabilitas yang relatif kecil atau sering disebut kedap air. Batu lempung dapat terbentuk dari beberapa sumber seperti abrasi pantai, pelapukan, dan tercampurnya unsur kimia dan biokimia. Lalu selanjutnya terdapat batu breksi. Batu breksi adalah batuan endapan atau sedimen yang terbentuk dari pecahan-pecahan batuan yang mengendap di suatu tempat setelah terlempar tinggi ke udara akibat letusan gunung berapi. Batuan breksi biasa berwarna merah dan dapat ditemukan di sepanjang jalur vulkanik. Lalu selanjutnya terdapat batuan tufa. Batuan tufa adalah batuan piroklastik yang terbentuk dari abu vulkanik yang diendapkan dan mengalami litifikasi menjadi batuan padat. Batuan ini memiliki tekstur piroklastika yang tersusun atau atas fragmen litik, glass shards, atau hancuran mineral. Selanjutnya terdapat bentang alam. Yang pertama terdiri dari Gunung Submerin 1922. Submerin 1922 adalah gunung api bawah laut aktif yang ada di Kepulauan Sangir, Talaut, Sulawesi Utara. Gunung Submerin 1922 ditemukan pada tahun 1922 dan berada di sekitar 5.000 meter di bawah permukaan laut. Aktivitas terakhir Submerin Vulcano 1922 terjadi pada tahun 1922 setelah rangkaian gempa bumi yang terjadi sejak tahun 1912. Selanjutnya terdapat Gunung Karangetang. Gunung Karangetang adalah gunung berapi aktif bertipe stratovulkano yang terletak di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang berada di ketinggian sekitar 1.827 meter di atas permukaan laut dan sudah meletus sebanyak lebih dari 40 kali sejak 1975. Pada tanggal 4 Agustus 2010, Gunung Karangetang meletus yang menyebabkan masyarakat sekitar harus evakuasi dan menyebabkan kerusakan pada beberapa infrastruktur. Selanjutnya terdapat Gunung Mahawu. Gunung Mahawu adalah gunung berapi di Sulawesi Utara yang memiliki tinggi 1.311 meter di atas permukaan laut dan bertipe stratovulkano. Stratovulkano adalah gunung berapi yang tinggi dan berbentuk kerucut yang terbentuk dari lava dan abu vulkanik yang mengeras. Gunung ini pernah mengeluarkan letusan kecil pada tahun 1789. Kemudian tahun 1994, Gunung Mahawu juga mengeluarkan letusan lumpur fumarole dan aktivitas geyser terjadi sepanjang Danau Kawah yang berwarna kehijau-hijauan dan terakhir pada tahun 1999. Lalu selanjutnya terdapat Gunung Ruang. Gunung Ruang atau Duang adalah gunung aktif yang bertipe stratovulkano yang terletak di Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Gunung Ruang memiliki tinggi 725 meter dari permukaan laut. Tercatat letusan Gunung Ruang pada 3-14 Maret 1871, disertai gelombang pasang yang menelan korban jiwa sekitar 400 orang. Tsunami yang dipicu letusan Gunung Ruang pada tahun 1871 mencapai ketinggian 25 meter dan tercatat pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir. Lalu selanjutnya terdapat Gunung Lokon. Gunung Lokon adalah gunung berapi aktif bertipe stratovulkano
yang terletak di dekat kota Tomohon, Sulawesi Utara, yang memiliki tinggi 1.580 meter di atas permukaan laut. Gunung Lokon tercatat pernah meletus beberapa kali, yaitu pada tahun 1951, 1991, 2001, dan 2011. Letusan terakhir yang terjadi pada tahun 2011 dimulai dari terjadinya peningkatan aktivitas gunung pada 18 Juli 2011. Dan pada 14 Juli 2011, Gunung Lokon meletus pada kawah Tompaluan dengan melontarkan material pijar, pasir, dan hujan abu setinggi 1.500 meter. Akibat letusan tersebut, sekitar 10.000 masyarakat mengungsi ke Tomohon dan Manado. Selanjutnya terdapat Gunung Awu. Gunung Awu adalah gunung berapi aktif bertipe stratovulkano yang terletak di Pulau Sangihe Besar, Sulawesi Utara, dan memiliki tinggi 1.320 meter di atas permukaan laut. Gunung Awu tercatat pernah erupsi beberapa kali, yaitu pada tahun 1711, 1812, 1856, 1892, dan 1966 dengan aliran piroklastik dan lahar panas yang menewaskan lebih dari 8.000 jiwa. Letusan terakhir Gunung Awu terjadi pada tahun 2004. Lalu selanjutnya terdapat Gunung Soputan. Gunung Soputan adalah gunung berapi aktif bertipe stratovulkano yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk pada masa Quaterner di tepi selatan kaldera Tondano dan memiliki tinggi 1.784 meter di atas permukaan laut. Gunung Soputan bertipe erupsi berupa ledakan kubah lava, aliran piroklastik, dan aktivitas strombolian. Tercatat letusan terakhir terjadi pada tahun 2018 dengan tinggi letusan mencapai 4.000 meter, membuat warga yang tinggal sekitar 4 km dari gunung diimbau untuk mengungsi. Sungai Lariang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sulawesi. Sungai ini mengalir di dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Panjang Sungai Lariang mencapai 245 km. Sungai ini mengalir dari hulu sungainya yang berasal dari Hulu Piti Pondo Lorea ke utara Kabupaten Poso, mengalir ke arah selatan wilayah Kabupaten Poso dan menjadi batas administrasi antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, tepatnya di perbatasan Kabupaten Poso dan Kabupaten Luwu Utara. Berikutnya menjadi batas administrasi antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, lalu mengalir di wilayah selatan Kabupaten Sigi, kemudian menjadi batas administrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, tepatnya di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Pasangkayu, lalu kemudian mengalir memotong wilayah Kabupaten Pasangkayu dan bermuara di Selat Makassar. Lalu selanjutnya terdapat Sungai Sadang. Sungai Sadang adalah sungai terletak di Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Sulawesi dan memiliki panjang 182 km dari dataran tinggi utara Kabupaten Toraja Utara, tepatnya di Gunung Talimbangan, dan mengarah ke Kabupaten Pinerang, sebuah kabupaten di sebelah barat daya Tanah Toraja, dan berakhir di Selat Makassar. Dengan lebar rata-rata sekitar 80 meter, Sungai Sadang memiliki arus yang cukup deras dengan banyak bebatuan besar yang tersebar di sepanjang aliran. Sungai Sadang merupakan sungai utama di daerah aliran sungai dan luasnya sekitar 6.639 km. Merupakan lintasan provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kabupaten Pinerang, Kabupaten Nrekang, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Lalu selanjutnya terdapat Sungai Walanai. Sungai Walanai adalah sebuah sungai di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki panjang 180 km dari selatan ke utara menuju aluvial Danau Tempe dan berbelok ke timur hingga bermuara ke Teluk Bone di Kabupaten Bone. Nama Walanai diambil dari nama sebuah dusun di Desa Patupu, Kecamatan Bontokani, Kabupaten Bone. Namun di wilayah hilir, Sungai Walanai lebih dikenal dengan nama Sungai Cenranae. Lalu selanjutnya terdapat Sungai Palu. Sungai Palu adalah sungai yang membelah kota Palu, Sulawesi Tengah. Sungai Palu terbentuk oleh pertemuan Sungai Miu dan Sungai Gumbasa dan bermuara di Teluk Palu. Sungai Palu memiliki panjang 90 km, mengalir dari tenggara ke barat laut, mengikuti alur lembah panjang Patahan Palu Koro. Sungai Palu berhulu di Pegunungan Kulawi di Kabupaten Sigi. Luas daerah aliran Palu adalah 3.070 km. Dengan banyak anak sungai diantaranya adalah Sungai Gumbasa, Sungai Larono, Sungai
Sangkulera, Sungai Saluki, Sungai Saluri, Sungai Buno, dan Sungai Lewara. Tingginya curah hujan serta faktor manusia yang menyebabkan perubahan karakteristik, terutama pada daerah hulu, menjadikan air dari aliran Sungai Palu ini pada musim hujan sering meluap, hingga menyebabkan banjir pada kawasan sekitarnya. Sungai ini melintasi kota Palu dengan 41% daerah aliran sungai, ditutupi oleh hutan montane tropis yang membentuk Taman Nasional Lorelin. Halo, perkenalkan, nama saya Iwayan Chandra Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan dampak gempa bumi yang terjadi di Palu dan pembentukan tanah yang ada di Sulawesi. Daerah Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi di Indonesia. Terkhusus kota Palu yang dilewati sesar Palu Koro, merupakan sesar utama di Pulau Sulawesi dan tergolong sebagai sesar aktif. Wilayah Sulawesi Tengah paling tidak telah mengalami 19 kali kejadian gempa bumi merusak sejak tahun 1910 hingga tahun 2013. Peristiwa bencana gempa bumi yang terjadi di kota Palu pada tanggal 28 September tahun 2018 pukul 15 WITA berkekuatan 6,1 skala Richter yang mengguncang kota Palu, mengakibatkan kehancuran sarana dan prasarana di pesisir kota Palu. Pesisir Lere merupakan salah satu kawasan yang mengalami kerusakan yang cukup diakibatkan kawasan berlokasi pada selatan Teluk Palu yang memungkinkan tsunami berfokus pada kawasan tersebut. Bencana tersebut diperkirakan menelan korban jiwa mencapai 2.045 orang dan mengalami kerugian sebesar 18,4 triliun yang telah diterangkan oleh BNPB. Dampak yang terjadi pada bencana gempa bumi dan tsunami di pesisir Lere Kota Palu berupa ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun kerusakan infrastruktur seperti jalan-jalan, tempat parkir, lokasi konstruksi, bangunan. Bencana seperti gempa bumi yang berdampak pada kerusakan aset, kematian dan cedera, hilangnya pasokan, hilangnya komunikasi, kehilangan kekuatan, hilangnya pelayanan air, hilangnya layanan sosial, kerugian bisnis, hilangnya struktur sosial dan fungsinya. Adapun juga kondisi unik yang terjadi setelah gempa bumi, yaitu kondisi likuifaksi. Likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah terjadi pada 28 September 2018 yang diakibatkan aktivitas zona sesar Palu Koro. Likuifaksi terjadi ketika lapisan tanah kehilangan kestabilan yang disebabkan tekanan air pori oleh beban siklis atau getaran seperti gempa bumi. Saat gempa terjadi, guncangan mengakibatkan tekanan besar pada lapisan tanah, terutama pada tanah yang memiliki kadar air tinggi. Jadi mudahnya fenomena likuifaksi bisa diartikan seperti tanah yang bergerak. Tanah histosol. Histosol memiliki nama lain seperti gambut. Tanah gambut merupakan tanah yang bersifat hidrofilik, yaitu tanah yang mudah melarut, menyerap atau bercampur dengan air. Namun, histosol juga memiliki sifat tanah yang hidrofobik atau mengering tidak balik, yaitu terjadi ketika gambut mengering dengan kadar air kurang dari 100%, maka tidak dapat menyerap air lagi jika dibasahi, sama halnya dengan kayu kering dan tidak dapat berfungsi lagi tanahnya. Tanah pluviosol adalah salah satu nama satuan tanah pada kategori Reference Soil Groups atau RSG. Pluviosol secara genetik termasuk tanah muda yang terdapat pada endapan aluvial. Selain sedimen sungai, pluviosol juga terdapat pada lakustrine dan endapan laut. Pluviosol dapat ditemukan di dataran aluvial, kipas sungai, lembah dan rawa pasang surut pada semua benua dan juga semua zona iklim. Menurut sistem Food and Agriculture Organization atau FAO, tanah-tanah pluviosol berasal dari endapan baru dengan horizon penciri ostrik, humrik, histik, dan sulfurik. Bahan organik menurun tidak teratur dengan kedalaman yang berlapis-lapis. Tanah pluviosol memiliki sifat fisika dan kimia yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan tanah pluviosol memiliki drainase yang baik dan juga kandungan unsur hara yang tinggi. Pluviosol dapat ditemukan topografi datar yang terkena banjir secara berkala. Tanah pluviosol di bumi mencapai 2,8% dari luas dataran benua. Secara teknis, pluviosol ditemukan oleh horizon permukaan yang lemah dan tidak ada.
Tanah Regosol merupakan salah satu tanah yang ada di Indonesia. Tanah Regosol adalah jenis tanah yang memiliki butiran kasar yang berasal dari material erupsi gunung berapi. Dengan demikian, tanah Regosol yakni salah satu hasil dari peristiwa vulkanisme. Tanah Regosol adalah salah satu yang berupa tanah aluvial yang diendapkan. Beberapa ciri fisik yang dimiliki jenis tanah Regosol antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai butiran-butiran kasar. Yang kedua, belum menampakkan adanya lapisan horizontal. Ketiga, mempunyai variasi warna yakni merah, kuning, coklat kemerahan, coklat, serta coklat kekuningan. Sebenarnya, warna-warna yang berbeda-beda ini tergantung pada material yang dikandungnya. Keempat, peka terhadap erosi. Kelima, kaya unsur hara. Yang keenam, cenderung gembur. Dan yang terakhir, mampu mempunyai air yang tinggi. Macam-macam tanah Regosol. Tanah Regosol merupakan salah satu jenis yang ada di bumi dan terbentuk karena aktivitas vulkanisme. Dapat dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa jenis. Jenis-jenis ini pun dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Berikut ini merupakan jenis atau bagian dari tanah Regosol. Yang dilihat berdasarkan bahan induknya, tanah Regosol dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain. Yang pertama, Regosol abu vulkanik. Yang kedua ada Regosol bukit pasir. Tanah Renzina atau tanah Molisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batuan kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah Renzina antara lain harus kering, berwarna coklat, merah, dan hitam, serta mengandung banyak organik. Tanah Renzina pada umumnya banyak dijumpai di daerah yang beriklim kering di Indonesia bagian timur. Namun, di tempat lain juga dapat dijumpai meskipun tidak banyak. Tanah Renzina banyak dimanfaatkan untuk menanam tanaman semusim, misalnya jagung, kedelai, dan kacang tanah. Persebaran tanah Renzina yang paling luas. Tanah Renzina adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah curah hujannya yang cukup tinggi. Tanah Pertisol adalah tanah yang mengandung banyak mineral lempung. Banyak diantaranya dikenal sebagai montmorillonite yang membentuk keretakan dalam pada musim atau tahun yang lebih kering. Pertisol adalah ordo tanah yang horizon atas masuk ke dalam horizon bawah, sehingga horizon atas atau epipedon didominasi oleh horizon bawah. Pertisol merupakan tanah yang mempunyai satuan lapisan sedebal 25 cm atau lebih dengan batas atas di dalam 100 cm dari permukaan tanah mineral. Memiliki bidang kilir atau pad berbentuk baji. Rata-rata tertimbang kandungan clay sebesar 30% atau lebih. Dan rekahan-rekahan yang terbuka dan tertutup segera periodik. Tanah ini banyak ditemukan kebanyakan di NTT. Seluas 0,190 juta hektar are. Jawa Timur seluas 0,96 juta hektar are. NTB 0,125 juta hektar are dan Sulawesi Selatan 0,22 juta hektar are. Yang terakhir Jawa Tengah sebesar 0,4 juta hektar are. Sifat atau ciri utama tanah Pertisol. Yang pertama, tanah yang termasuk ordo Pertisol merupakan tanah yang kandungan liat tingginya lebih dari 30% di seluruh horizon, mempunyai sifat mengembang dan mengkerut. Kalau kering, tanah mengkerut sehingga tanah pecah-pecah dan keras. Kalau basah, mengembang dan lengket. Padanan dengan sistem klasifikasi lama adalah termasuk tanah grumosol atau magalit. Kedua, tanah Pertisol memiliki kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa yang tinggi. Reaksi tanah bervariasi dari asam lemah hingga alkalin lemah. Nilai pH antara 6,0 sampai 8,0. pH tinggi 8,0 sampai dengan 9,0. Terjadi pada Pertisol dengan ISP yang tinggi. Yang ketiga, Pertisol menggambarkan penyebaran tanah-tanah dengan struktur liat dan mempunyai warna gelap, pH yang relatif tinggi, serta kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa yang juga relatif tinggi. Tanah Andosol. Kata Andosol berasal dari bahasa Jepang
terbentuk dari dua kata, an yang memiliki arti hitam dan do memiliki arti tanah. Jadi definisi andosol yaitu jenis-jenis tanah berwarna hitam. Menurut ilmu tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang berasal dari gunung berapi. Pengertian tanah andosol menurut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian adalah sebuah tanah yang memiliki horizon amolik atau horizon A umrik yang biasanya berada di atas horizon B kambik yang terdiri atas fraksi tanah halus dan sebagian besar tersusun atas abu vulkanik. Bahan prokalstik listrik lainnya di Pulau Sulawesi, tanah andosol dapat ditemukan di daerah Minahasa dan Gunung Tomohon di Sulawesi Utara. Selain itu, terdapat pula di Provinsi Sulawesi Selatan seperti di daerah lereng Gunung Lompo Batang. Sama seperti Nusa Tenggara, persentase andosol di Pulau Sulawesi tidak sebanyak Pulau Jawa dan Sumatera. Tanah lupisol. Lupisol atau lupisola adalah jenis kelompok tanah merupakan salah satu dari 32 kelompok tanah baku dalam sistem internasional pengelompokan tanah berdasarkan pangkalan rujukan sumber daya tanah dunia. Luas keseluruhan tanah lupisol diperkirakan mencapai 500 sampai 600 juta hektar di seluruh dunia. Tanah lupisol biasanya berkarakter subur dan banyak digunakan dalam kegiatan pertanian. Tanah lupisol dengan kandungan lano yang tinggi lebih rentan terhadap kerusakan struktur tanah saat dalam kondisi basah ataupun saat diolah menggunakan alat berat. Dalam lereng, tanah lupisol perlu diantisipasi dengan manajemen pengendalian erosi. Tanah perasol. Tanah perasol adalah tanah merah atau kuning yang terbentuk dari pelapukan dalam di daerah tropis yang lembab. Tanah perasol cocok digunakan untuk pengembalaan dan tanaman kebun. Tanah perasol juga dapat digunakan untuk pemurnian minyak goreng sisa pakai. Perasol termasuk tipe tanah tropis yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan perkebunan. Manfaat lain yang bisa diambil dari perasol ini adalah jika dibakar, maka akan mampu untuk menjernihkan material cair. Komposisi penyusun utama tanah perasol adalah ortik perasol dan pelitik perasol. Tanah podsol merupakan tanah yang banyak mengandung A2 atau abu-abu yang berwarna pucat. Tanah ini adalah tanah yang terbentuk karena adanya pengaruh curah hujan yang tinggi dan juga suhu udara yang rendah. Namun podsol sendiri merupakan sebuah nama yang diambil dari bahasa Rusia, yakni pod yang berarti pucat dan sola yang berarti abu-abu. Nama ini diambil karena semua jenis dari tanah ini mengandung unsur A2 atau abu-abu yang berwarna pucat. Tanah podsol adalah salah satu jenis tanah yang berproses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh curah hujan serta suhu udara. Tanah podsol ini terbentuknya berada pada daerah yang memiliki suhu udara yang rendah dan juga sekaligus memiliki suhu udara yang tinggi. Tanah podsol ini merupakan salah satu jenis tanah yang ada di Indonesia, sehingga kita pun dapat dengan mudah menemui jenis tanah ini berada di wilayah Indonesia. Namun tidak semua wilayah Indonesia memiliki karakteristik atau jenis tanah podsol ini. Kesimpulannya, Pulau Sulawesi sebagai pulau terbesar keempat di Indonesia memiliki karakteristik geografis, pembentukan geologi, dan keberagaman kondisi tanah yang unik. Dengan luas sekitar 174.600 km persegi, pulau ini dibagi menjadi 6 provinsi dan dihuni sekitar 20,3 juta orang. Pembentukan geologinya melibatkan serangkaian proses dari zaman prasejarah hingga saat ini, mencakup momen-momen penting seperti subduksi dan kolisi mikrokontinen. Jenis batuan yang ada di Sulawesi mencakup berbagai bentuk sedimen dan beku, yang masing-masing berasal dari proses geologis yang kompleks. Selain itu, dampak bencana alam seperti gempa bumi di Palu menggarisbawahi kerentanan daerah ini terhadap bencana, yang menuntut pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi geologis dan sosial masyarakat untuk mitigasi yang lebih baik di masa depan. Persebaran beragam jenis tanah seperti histosol, lupisol, dan andosol di Sulawesi juga menunjukkan potensi agrikultur dan ekosistem yang
kaya untuk mendukung kehidupan masyarakat lokal.